Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para sahabat, para netizen dan para kawan-kawan, kami masih berada di Rio Podcast. Saya ini dengan Bambet mengundang juru kunci ataupun tukang wawancara ataupun pendukung Gus Samsudin, dan ini pesulap merah. Saya akan bertanya-tanya sama mereka ya, biar para netizen tidak salah paham dengan apa adanya di YouTube yang tersebar di sosial media. Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa dulu sebelum memulai podcast ini agar kita selalu dilindungi dan senantiasa diberi kesehatan. Berdoa dimulai belum? Berdoa dimulai. Ini berdoa, nggak boleh ketawa ya. Kita berdoa dulu sebelum kita bertanya-tanya bagaimana pendapat juru kunci Gus Samsudin dengan juru kunci pesulap merah. Kita akan berdoa dengan kecepatan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, para sahabat, saya ingin bertanya dulu kepada juru kunci ataupun wawancara Gus Samsudin Jadap. Oke, silakan. Di sini saya agak kesal dengan pengacara Tuno. Jangan gitulah, kayak main Marta. Saya di sini masih pengacara Gus Samsudin ya, untuk menanyakan hal pesulap merah yang sangat efektif dan membongkar rahasia-rahasia Pendukunan saya. Di sini saya sedang berjoget. Di sini saya sedang memfikir-fikir dengan logika bahwasannya saya tidak terima karena dituduh oleh pesulap merah, dan saya mau menanya dengan pengacara pesulap merah, bagaimana Anda bisa menuduh saya seperti itu? Mungkin begini ya Mas. Oke. Itu semua terjadi pada Maaf saya. Sorry teman-teman. Maaf, saya ingin memotong percakapan kalian ya. Apa ini Mas? Udah cepat. Maaf ya. Jadi apa yang dimaksud dengan tondo janda? Itulah yang saya pikirkan. Makanya para netizen bingung-bingung. Menurut dari pengacara Samsudin, tondo itu bisa dimasker. Saya potong kembali ya. Di sini saya pengacara Gus Samsudin, bahwasannya keris itu tidak bisa mau dipaskeri. Bahwasannya saya di sini memahami sifat para janda-janda yang mempunyai tondo-tondo yang seharusnya tidak dimaskeri. Karena tondo itu bisa dimaksud dengan halnya alami yang membuahkan hasil sel-sel sperma, sel telur dari pihak jantan. Di sini saya Si betina. Di sini saya mewakili lagi dengan Bu Samsudin, bahwasannya saya dilecehkan oleh netizen bahwasannya di sini saya sedang mencoli-coli ataupun merakyat, bahwasannya saya tidak pernah kayak gitu yang saya alami. Begini Marta. Saya tidak bisa Marta. Oke ya para sahabat, saya mau berubah pakai suara Marta biar agak jelas orang gini, biar nggak suka ketawa ya Marta. Oke. Cara merubah suara itu bukan operasi di Korea seperti Lucinta Luna ya. Cukup gini aja. Marta, tahu ya? Marta, ada orang kepegel Marta. Oke. Jadi biar supaya para netizen itu nggak bingung, kasih tahu lah penjelasannya pengacara pesulap merah. Telepon dulu siapa ya, si pesulap merah ya. Iya, kok jadi suara Marta juga? Tahu berubah tiba-tiba dari sini. Ya udah, ke telepon lah saja. Oke. Pengacaramu. Halo bang. Oke lah bang, oke.
Oh, apa katanya? Masihnya berambut bermerah. Kata dia itu si Samsudin itu pembohong. Katanya itu kebanyakan trik. Banyak trik. Stop, Iya. saya tidak bisa Oke. begitu saya. Enggak, bentar dulu Pak pengacara Iya. Samsudin. Berarti Samsudin itu memang benar. Dia kalau buat konten boleh, tapi jangan nipu orang gitu maksudnya. Itulah dimasukkan-masukannya ke YouTube, ditontonkannya, katanya nggak boleh kayak gitu. Jadi gini pengacara pesulap merah, iya bang. Aduh, podcast kita di jalan nih teman-teman. Tidak ada klakson. Jadi gini, pengacara Samsudin, pengacara sulap merah. Aku pernah nonton kontennya. Apa benar yang kayak gini? Apa benar yang kayak gini pernah joget-joget? Di sini Memalukan sekali tuh Samsudin itu. Masalahnya di sini Enggak, maaf dulu. saya potong sekali lagi ya. Maaf, Di sini pengacara. pengacara Gus Samsudin itu tidak dibenarkan dengan adanya di YouTube ataupun bahwasannya Gus Samsudin joget-joget itu udah hal yang alami karena di situ ada DJ jadi berharap dimaklum saja ya. Itu tidak bisa dibilang joget-joget seperti itu. Itu hanya rekayasa. Di sini saya mewakili Gus Samsudin itu hanya bisa dibilang ada yang iri dengan kita karena kita subscribe-nya ada banyak. subscribe-nya udah banyak. Jadi kalau Jadi harap kapan naik subscribe-nya? jadi harap dimaklum saja ya pengacara pesulap merah ya. Di sini saya berakhlak Biadab. biadab ataupun nggak boleh gitu loh. Kau kan pengacara. Iya. bukan itu maksud saya. Samsudin biadab bukan biadab. Saya ini pengacara berakhlak. Jadi janganlah seakan-akan netizen itu Rukiain. ngomong yang jelek-jelek ataupun yang lain-lain lah pokoknya. Di sini saya sendiri pengacara Gus Samsudin bahwasannya itu salah, itu benar. Padahal pesulap merah lah itu yang minum dulu. Minum dulu. Maaf ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Cuman 3 minumannya. Ini Di sini saya kami haus. kehausan. Biar lancar ngomong kami. Enak kali. Enak kali Marta. Ya saya lanjutkan lagi ya. Di sini apakah kamu tersinggung pengacara sulap merah dengan keadaan Gus Samsudin? Saya di sini pengacara Gus Samsudin dan jelaskan apa penyebabnya dan apa masalahnya. Karena netizen ini sudah mulai berprovokator dengan halnya yang menjelek-jelekan Gus Samsudin. Jadi gini, menurut saya Bambet Edward yang memiliki Rokas Riau Podcast di Riau ini cuma saya yang punya podcast. Saya senang dengan adanya pembingungan netizen, tapi saya tidak senang netizen itu dibuat bingung. Maka dari itu kami mengundang para pengacara Samsudin dengan Bang Marcel. Jadi pendapat pengacara Bang Marcel apa? Pendapat saya tidak ada. Menurut saya memang betul Samsudin itu pembohong. Udah jelas. Nggak Begitu jelas aja. begitu. Kalau kamu ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sini saya berpihak pada Janda-janda wawancara Gus Samsudin yang bisa mengelecehkan para Sperma Kates bukan mengelecehkan para dukun-dukun. Di sini saya sedang bertapa ataupun bertapo ataupun menegangkan si otak. ataupun menegangkan si otong. Saya berpihak pengacara ataupun wawancaranya Gus Samsudin itu tidak dibenarkan oleh semua orang. Kenapa kamu terdiam, pengacara Gus Merah, Gus Pesulap Merah? Kenapa Kita kamu buat terdiam? Berarti pembuktian kamu aja, tidak Bang. bisa berbuat apa-apa lagi. Di sini saya sudah jelas bahwasannya Gus Samsudin adalah Bus simulator. yang terbaik karena dia Jenggotnya panjang. bisa dibilang terjenggotnya panjang juga, Dan istrinya 2. bisa dia mengalami dengan halnya yang sangat baik. Tapi gini ya, Bus. Ya, Pengacara Bus Samsudin saya tanya, apa betul nih itu keris petirada?
Itu crash puter itu tidak ada ya wawancara ya. Di sini saya sedang memahami sebenarnya tidak ada itu. Itu hanya rekayasa saja yang dialami oleh supranatural. Itu kalau bisa kayak gitu kita harus bertapa 5 bulan 5 hari ya. Itu udah jelas. Berarti sebenarnya nggak ada crash petir itu. Nggak ada Marta. Oke. Nggak ada Ya, wawancara. maaf. Oke, para sahabat, para teman-teman, para netizen, sebetulnya itu ini si pengacara Bus Samsudin sudah mengatakan crash petir itu memang tidak ada. Berarti semua video dia itu hanya trik. Jadi udah jelas ya Untuk netizen, menjelek-jelekan Bus Samsudin nggak boleh. nggak boleh seperti itu. Itu hanya sekedar konten. Dan lagi pula dia Samsudin itu orangnya baik kok. Bang Marsen pun lebih baik. Biar Aku ngerti dibelikan masyarakat. rokok ini sama Samsudin. Kenapa kau membela Samsudin? Kau pengacara Pusula Merah. Dia baik orangnya. Karena rokok itu ada rokok apa ya? Ini kasih sirma kan nggak kau hisap. Itu rokok gudang garam Samsudin gitu. Bau mulutnya. Yaudah, kita lanjut besok lagi. Mana wawancara? Karena sudah hari semakin gelap. Oke, terima kasih ya para sahabat sudah mendengarkan kami, sudah menonton konten Rokas Rio Podcast. Jadi yang sekarang ini jangan kalian bingung-bingung lagi teman-teman, karena yang sudah nyata ya, sudah real. Sebenarnya itu Gus Samsudin membuat konten, membuat hiburan, semua itu trik. Oke, para sahabat, see you, assalamualaikum, dadah. Waalaikumsalam.